Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta, dalam video-video sebelumnya sudah saya bahas amalan-amalan yang harus kita tingkatkan di 10 hari terakhir, dan alhamdulillah kita sekarang berada di posisi itu, 10 hari terakhir. Apa yang harus kita tingkatkan? Kita kurangi jam tidur kita untuk sholat-sholat sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, ya, dan sholat-sholat sunnah lainnya yang dicontohkan Rasulullah. Yang kedua, kita tingkatkan bacaan Quran kita, target-target bacaan kita tingkatkan, kualitas bacaan kita tingkatkan. Nah, yang ketiga yang akan saya bahas sekarang adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu habsun nafsi fil masjid. Kita berdiam diri, memenjarakan diri di dalam masjid. Ini bisa Anda lihat di Al-Baqarah 187, kalimat wa antum akifuna fil masajid. Ya, sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Nah, tolong dicamkan, diingat bahwa iktikaf itu harus di dalam masjid. Kita sekarang ini mengalami kondisi di mana terjadi musibah COVID-19, sehingga masjid-masjid untuk sementara ditutup karena dikhawatirkan penyebaran COVID-19 akan menjadi-jadi, akan menghebat dengan berkumpulnya di suatu tempat, salah satunya di masjid. Itu sebabnya anjuran untuk tidak di masjid rame-rame. Salah satunya tentu saja i'tikaf. Nah, sahabat-sahabat tercinta, untuk tahun ini pada akhirnya kita tidak i'tikaf, ya. Tidak i'tikaf. Kenapa? Karena i'tikaf itu harus di masjid. Tidak bisa gitu i'tikaf di madrasah, i'tikaf di kantor RW, ya, atau i'tikaf di rumah. Tapi saya kan di rumah ada musola. Nah, musola itu berbeda dengan masjid. Kalau rumah Anda dijual, kan otomatis musolanya juga terjual, dan musola tempat Anda ibadah sekarang oleh pemilik berikut bisa saja dijadikan kamar. Makanya musola itu bukan masjid. Nah, tolong dicamkan, syarat i'tikaf itu di masjid. Lihat Al-Baqarah 187, wa antum akifuna fil masajid. Dan kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, oleh sebab itu kita untuk tahun ini ada banyak yang tidak iktikaf. Kecuali tentu saja di daerah yang aman, yang itu disebutnya bukan zona merah, betul-betul aman, tidak ada yang kena COVID-19, ya tentu bisa saja. Tapi untuk di kota-kota besar, saya pikir memang yang paling aman kita tidak iktikaf di masjid. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak di masjid? Ya tentu saja kita bisa melakukan berbagai macam ibadah yang saya jelaskan sebelumnya. Sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, berwirid di rumah saja. Pertanyaannya, sama enggak pahalanya? Ya tentu saja, innila udhi'u amala amilim minkum min dzakarin aw untha. Menurut firman Allah di Ali Imran 195, aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku, baik laki-laki ataupun perempuan. Sekalipun kita ini tidak iktikaf, saudara-saudara, kita tidak di dalam masjid, kita tidak mengurung diri di masjid, karena kita menghindari kemadorotan. Orang Islam itu harus menerapkan prinsip wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kamu tidak boleh menjerumuskan diri pada kebinasaan. Betul, iktikaf itu bagus, tetapi kalau di situ ada kemadorotan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kemadorotan harus lebih diutamakan daripada mengambil keutamaan tinggal di masjid. Kita tidak lakukan karena kita tahu, khawatir dororo dan diroro. Kata Nabi, la dororo wala diroro. Kamu tidak boleh celaka dan kamu tidak boleh mencelakakan. Jadi sahabat-sahabat tercinta,
Kalau hati kita ingin iktikaf, tapi kondisi yang tidak memungkinkan, percayalah, Allah akan mencatat itu sebagai ibadah iktikaf. Karena Allah akan mencatat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Sahabat-sahabat bisa lihat di dalam buku Riyadhus Shalihin, bab niat, di situ ada hadis yang menjelaskan ada sahabat yang dia berlinang air mata karena dia sakit dan dia tidak bisa berjihad di jalan Allah. Maka Nabi mengatakan, hatimu ingin berjihad, tapi situasimu, kondisimu sakit, maka kamu akan mendapatkan pahala sebesar pahala saudara-saudaramu yang melewati lembah, yang menghadapi musuh. Sesungguhnya kamu mendapatkan pahalanya. Karena hati kamu ingin ke sana, tapi kondisimu yang tidak memungkinkan. Ini persis yang kita alami sekarang. Kita tidak bisa iktikaf di dalam masjid. Catat, iktikaf itu nggak bisa di rumah, harus di masjid. Wa antum akifuna fil masajid, garis bawahi, di masjid. Ya, memang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau selalu iktikaf di 10 hari terakhir. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takifu fil ashril awahir. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf pada 10 hari terakhir min Ramadan hatta yatawafahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Beliau selalu iktikaf 10 hari terakhir. Thumma takafa azwajuhu min ba'di. Nah, setelah Rasulullah wafat, istri-istri Rasul juga iktikaf. Jadi ini isyarat bahwa yang dianjurkan iktikaf itu adalah laki-laki. Nah, sementara ibu-ibu yang masih punya urusan untuk ngurus anak, ya, ngurus kehidupan rumah tangga, maka itu lebih baik Anda di rumah tidak iktikaf. Ini sekiranya kondisi memungkinkan iktikaf. Tapi faktanya sekarang kita tidak memungkinkan iktikaf, maka berusahalah untuk meningkatkan amalan-amalan soleh di rumah kita, dan insya Allah kita mendapatkan pahala seperti beriktikaf. Semoga Allah memberkahi kita. Selamat menunaikan ibadah saum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.